Hai guys, balik lagi di Uki KP Official bersama saya tentunya Uki. Di video kali ini aku mau lanjutkan kasusnya Vina guys. Ini semakin hari semakin bukan titik terang tapi makin gelap karena Polri ya sudah tetap surkeh lebih membela Rudianong ya. Rudianong, kalian tahu Rudianong itu ya? Ya seakan-akan saya bilang anak saya empret gitu ya guys ya. Ini ada sebuah video, pasti kalian bikin naik pitam guys videonya guys. Nah, Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robby yang dibilang adalah keponakan dia. Tanda kutip, tanda tanya. Karena udah dijelasin alasan dia ini kan karena ada istri kedua ya, dia nggak mau kalau suaminya itu si Pak Rudi, sama-sama Pak Rudi ya namanya ya, ayah bapaknya Peggy itu. Nah dia nggak mau istri keduanya itu tahu kalau dia udah pernah menikah, punya anak gitu. Kan udah dijelasin, masa nggak percaya juga? Bapak aja banyak omong ini, masa mau dipercaya masyarakat? Pengen dipercaya omongan bapak. Nah begitu pula masa ayahnya Peggy ngomong kayak gitu, bapak nggak mau percaya gitu? Kan aneh ya guys ya. Bapak aja pengen dipercaya sama masyarakat, masa bapaknya Peggy nggak boleh dipercaya sama masyarakat gitu guys. Kita lanjut Kalau emang lagi. itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Kan boleh saja aja, nggak ada undang-undang melarang kita pakai nama yang lain, kecuali ada undang-undang nggak boleh memakai nama yang lain ya. Semua orang juga punya nama panggilan guys, begitu juga bapak ini pasti punya nama panggilan, mungkin namanya Garong atau apa gitu guys, kan kita nggak tahu ya guys ya. Sekarang boleh bilang itu anak saya tidak bersalah, boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah ini. Kelihatan wajah-wajah kayak ketakutan, wajah-wajah dia kayak aduh nanti pokoknya deh banyak bullshit kata Bang Ismail. Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran polisi. Tuh lihat para ekspresi mana, para pakar ekspresi mana nih? Coba nih dites kebohongan nih bapak-bapak ini nih, polisi ini nih. Kelihatan banget wajah-wajah yang penuh dengan apa ya? Suap terima suap guys. Harus dicek nih rekeningnya nih, ada belambung nggak nih? Tidak anti kritik. Polisi sangat transparan dan terbuka Untuk gambreng transparan dari mana tuh gambreng? untuk informasi apapun. Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline masyarakat ya. Untuk pada masyarakat, alhamdulillah sudah ada 180 lebih, ada masukan, ada saran, ada banyak hal yang bisa kita dalamin untuk bisa kita ungkap bagaimana kasus ini yang sebenarnya supaya terang benderang, bukan berdasarkan opini. Opini. Kalau gitu, kenapa Bapak nggak mencurigai Bapak ini ya, Peggy Cianjur ya, Peggy Setiawan Cianjur itu banyak kebohongannya loh. Dari akte, dari tato, tindik, di awalnya nggak bilang nggak ditindik tapi dibilang tiba-tiba ada tindik kan foto-fotonya, terus yang tato awalnya Pak Deddy Mulyadi kan bilang kamu punya tato nggak punya. Pas dicek kan ada, ternyata kan netizen kan pinter ya, pinter yang sesungguhnya, pinter yang nggak dibayar secara rela tapi pinter yang smart, nggak terima suap kayak ke bapaknya wajah-wajah pembohongnya gini guys. Kesal saya nontonnya gitu ya. Lihat. Tatapannya, menurut kalian netizen, si bapak ini sok tenang atau beliau bingung dan dia agak takut guys. Menurut saya beliau ini bingung karena semua praktisi hukum tidak ada yang mendukungnya. Ya iyalah, semuanya nggak ada mendukung dia karena kebohongan. Lihat tatapan pembohong guys. Perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki, telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. 2. Penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Kelihatan banget ya kalau ini adalah dalangnya orang-orang besar guys, jenderal-jenderal yang ya seperti dugaan netizen benar gitu ya, bahwa ini adalah para oknum polisi mungkin ya yang pengen naik jabatan atau apa gitu ya, mungkin ada kasus dengan narkoba ya mungkin guys. Karena pasti ada yang salah. Jelas salah. Perkara tahun 2016 jelas-jelas BAP-nya putusan pengadilan bertentangan dengan
BAP yang sekarang 2024. Dari BAP-nya aja jelas banyak karangan ya guys ya. Dia bilang dua DPO Andi sama Dani itu fiktif. Berarti kan dari situ aja jelas kalau BAP-nya udah jelas banget itu adalah fiktif atau karangan semata guys. Dan sebenarnya kayaknya kasus Peggy ini nggak ada nama tersangka Peggy, itu nggak ada. Begitu juga nama tersangka yang lain gitu ya guys ya. Nah itu yang membuat kita curiga guys. Ini ada oknum-oknum polisi ya. Wah parah sih, ini benar-benar kena azab ya guys ya. So maaf guys. Sepertinya polisi CQ penyidik akan tetap mempertahankan bahwa Peggy Setiawan ini harus dihukum. Dan 8 orang terpidana lainnya itu adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki. Terserah Anda, mau Anda paksakan itu, mau segala macam, mau Anda hukum mati itu si Peggy, nggak ada urusan sama kami. Tetapi ingat, Benar. kalau sampai masyarakat tidak percaya dengan kepolisian, CQ penegakan hukum, maka ini bukan lagi sebagai negara hukum. Negara kita bukan lagi negara hukum, tapi negara kekuasaan. Ingat, Mahfud MD pernah berkata, kalau sudah terjadi salah jalan atau disorientasi, akan terjadi distrust atau kehilangan kepercayaan. Setelah itu akan terjadi disobedient atau pembangkangan. Kalau sudah masyarakat melakukan pembangkangan, ingat Pak, negara akan hancur, negara akan punah. Biarinlah biar punah, biar sekalian gitu ya guys ya. Kesel ya. Karena negara kita negara hukum. Jadi terserah penyidik Polda Jawa Barat mau tetap harus menghukum mati si Peggy itu, terserah. Tapi masyarakat akan menilai. Masyarakat hari ini sudah melihat ini mulai dari A sampai Z. Itu artinya silakan Anda lakukan apa yang menurut Anda bisa membuat Anda puas. Silakan. Masyarakat tidak akan peduli. Tapi ingat, hari ini sudah terbentuk di pikiran masyarakat bahwa Peggy Setiawan itu adalah Korban. orang yang dikriminalisasi. Benar. Orang yang dijadikan sebagai tumbal. Benar. Sebagai pertanggungjawaban dari penyidik untuk seolah-olah ada yang mempertanggungjawabkan perbuatan terhadap pembunuhan Vina dan Eki. Maka oleh karena itu, kalau tetap ini akan dipertahankan, silakan pertahankan. Tetapi ingat, kalau sampai terjadi distrust, akan menimbulkan disobedient, akan terjadi pembangkangan. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah negara. Negara ini bukan hanya negaranya polisi. Negara ini adalah negara kita semua pemilik ini. Benar. Apa unsur negara? Ada pemerintahan yang berdaulat, ada masyarakat yang berdaulat, ada wilayah yang berdaulat. Pemerintah itu dibentuk sebagai pengurus untuk mengurus masyarakat, bukan untuk mengurus kepentingan kelompoknya dan kepentingan individu. Ingat, pesan saya, jangan jadikan kekuasaan sebagai alat rekayasa. Yang bertindak melakukan penyidikan bukanlah penguasa, tetapi adalah penegak hukum, dalam hal ini penyidik. Benar. Namanya sudah jelek, makin jelek guys. Emang habis ini polisi bakal, wow dia pelakunya Peggy, dia dihukum mati segala macam. Emangnya nama polisi bakal bagus? No, makin jelek malah ya. Harusnya di saat seperti inilah polisi, wow ternyata seorang polisi dapat dipercaya dan melindungi masyarakat. Apalagi ini Peggy ini dari, maaf ya, dari kulit bangunnya yang masyarakat bawah ya. Nah, itu jadi wow gitu ya. Wah ini mah kebalikannya guys. Wah ini ada sebuah apa nih guys. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.